Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Mukarromah dengan akhiran NIM 093. Di sini saya akan membahas soal UTS statistika, uji komparasi, yaitu yang pertama data banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsinya data berdistribusi normal. Langkah pertama yaitu parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua, hipotesis. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan eksperimen. H1-nya ada perbedaan rata-rata. Kemudian ketiga, taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfanya 0,05. Kemudian yang langkah keempat menggunakan uji T independen. Kelima, uji homogenitas. Nah, sebelum kita melakukan ke uji T independen, kita melihat dulu apakah data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan cara melakukan uji F. Sebelum uji F, kita ada variansi. Variansinya menentukan variansi yang dimana menggunakan rumus yaitu sama dengan var titik S, kemudian tutup kurung, kita klik dari atas ke bawah, tutup kurung lagi. Nah, sini. Kemudian sama dengan yang di kelas eksperimen. Kita enter. Nah, di sini perbedaannya 9,8 dengan 5,2 lebih besar variabel pertama. Lebih besar disebut variabel pertama untuk kelas eksperimen. Nah, setelah kita melakukan variansinya, kita akan melakukan uji F, yaitu klik ke data, kemudian data analisis. Kita pilih yang F-test to sample for variance. Klik OK. Nah, di sini variabel pertamanya yaitu di kelas eksperimen. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kita lihat variabelnya. Berarti di eksperimen. Variabel keduanya yaitu di kelas kontrol. Kita klik labels agar judulnya tersebut tidak ikut terhitung. Kemudian output range. Kita letakkan di sini. Klik OK. Nah, di sini yang menjadi F hitungnya kita di sini F hitung. Kita highlight menjadi warna kuning. Kemudian yang F tabelnya yang F critical one child. F tabel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa F hitungnya yaitu bernilai 1,85, sedangkan F tabelnya 2,4. Berarti di sini karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka menerima H0. Maka menerima H0 dan datanya homogen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kriteria prasyarat, kriteria pengujian homogenitas yaitu dengan ini, jika F lebih kecil F tabel maka H0 diterima, artinya data homogen. Oke, udah sesuai ya. Terus kita ke uji p-value-nya. P-value-nya di sini. Kita highlight warna hijau. P-value-nya berapa? P-value-nya 0,12, sedangkan di alfa kita 0,05. Berarti karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita lihat di sini di rumusnya, jika P lebih besar dari 0,5 maka terima H0. Terima H0. Nah, kita kecilin dulu. Di sini kita sudah menemukan bahwa data tersebut adalah homogen. Kemudian kita ke uji T independen yang ini. Kita klik data, kemudian data analisis. Kita pilih yang ini, di test to sample assuming equal variance. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik variabel pertamanya di kelas eksperimen. Ke bawah. Nah, terus yang ke variabel kedua, ini, kita klik labels, klik output range, kita kasih daerah di sini aja. Kemudian OK. Nah, di sini di startnya sebagai kita highlight menjadi warna kuning. Ini sebagai T hitung. T hitung. Kemudian yang menjadi T tabelnya yaitu di sini. T critical to cell. Ini menjadi T tabel. Nah, kita lihat bahwa T hitungnya 0,96, sedangkan T tabelnya 2,04. Kita bisa menggunakan kurva ini, yaitu T hitung. T hitungnya, T tabelnya 2,04. Kita taruh di sini 2,04. Ini adalah
daerah penerimaan H1 bagian kanan, sedangkan daerah penerimaan H1 bagian kiri yaitu kita tulis min 2,04. T hitungnya berapa? T hitungnya 0,96, berarti kita tulis di sini 0,96. 0,96 ini berada di daerah penerimaan H0, berarti kita lihat rumusnya, kita pakai rumus yang di atas, yaitu karena min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Nah, udah kan? Terus kita ini juga udah bisa, kalau kalian lebih suka menggunakan p-value, kita bisa taruh highlight di sini. Nah, p-value-nya 0,342. Kita bandingkan dengan alfanya kita yaitu 0,05. Berarti p-value-nya apa? Lebih besar. Jika lebih besar di sini maka terima H0. Kita tulis karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka terima H0. Nah, ini udah. Jadi kita dapat disimpulkan, kesimpulannya berarti H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata jumlah istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan eksperimen. Selanjutnya ke soal nomor 2. Data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pemberian pretest dan posttest dalam pembelajaran. Dan di sini asumsinya data berdistribusi normal. Langkah pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian menentukan hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata. Nah, di sini di soal taraf signifikannya diketahui 5%. Berarti untuk mengetahui taraf kepercayaannya 100 dikurangi taraf signifikan, berarti 100 dikurangi 5%, berarti hasilnya 95%. Alfanya 0,05. Nah, di sini menggunakan uji T berpasangan. Uji T berpasangan ini syaratnya harus normal, kemudian datanya itu harus interval atau rasio, dan juga dari kelompok yang sama. Nah, di sini jika sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke uji T, yaitu uji T berpasangan. Kita klik kita ke data, kemudian ke data analisis, kita pilih yang t-test paired to sample for means. Klik OK. Kita variabel pertamanya yaitu di sebelum. Untuk uji T berpasangan, kita tidak memerlukan variansinya. Kita tidak usah menentukan variansi. Yang variabel pertama itu sebelum, yang variabel kedua itu sesudah. Kemudian klik labels, output range. Saya mau milih di daerah sini untuk ditempatkan. Output range. T-start. T-startnya kita highlight menjadi warna kuning. Kemudian T-critical quantile-nya juga kita highlight. Ini menjadi T hitung. Kemudian yang T-critical total-nya menjadi T tabel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa T hitungnya itu min 6,5 dan T tabelnya 2,1. Nah, kita menggunakan kurva ini di daerah penerimaan H1 yaitu di sini 2,1 di bagian kanan. Nah, di bagian kirinya kita tulis min 2,1 dan T hitungnya kita memiliki min 6,5. Nah, min 6,5 ini berada di daerah kiri. Berarti daerah penerimaan H1. Kita lihat di sini rumusnya. Menerima H1 berarti kita menggunakan rumus yang ini saja karena yang nomor 2. Karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak sehingga menerima H1. Menerima H1. Nah, udah. Kemudian jika kalian ingin menggunakan yang p-value-nya di sini, kita highlight menjadi warna hijau. Nah, di sini p-value-nya yaitu kalau ada E-nya ini bukan nilai aslinya ya teman-teman. Sesungguhnya nilai aslinya itu 0,00006, banyak nolnya. Dan kita bandingkan dengan alfa kita yaitu 0,05. Berarti karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, kita lihat juga, jika P lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 terima H1. Maka terima H1. Oke, sudah. Untuk kesimpulannya, saya bisa menyimpulkan bahwa data ini menerima H1 yang artinya ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita klik di sini, kemudian tulis. Sudah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.